Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإنه أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada seluruh makhluknya dan tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk kenikmatan ketika kita mempelajari matan ini, matan al-usulu salasah, matan tiga landasan pokok di dalam agama kita. Kita mempelajari landasan pertama, mengenal Allah Azza wa Jalla, mengenal Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, yang senantiasa kita memohon kepadanya, yang senantiasa kita berharap kepadanya, dan senantiasa untayan doa untuknya. Dan ini adalah sesuatu yang wajib kita mempelajarinya. Awal-awal dan seagung-agungnya ilmu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya kita telah menjelaskan Al-Qur'anul Karim, setiap lembarnya dari awal sampai akhir itu menceritakan bagaimana memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kisah-kisah umat terdahulu yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan membangkang kepada rasul yang diutus kepada kaum tersebut. Begitu juga ada balasan, begitu juga ada ancaman berupa azaban yang pedih. Semua itu tujuannya adalah agar keimanan kita tumbuh, agar keimanan kita kokoh, agar keimanan kita berbuah manis. Karena keimanan itu apabila dia telah kokoh menancap dalam hati, maka timbullah kemanisan, timbullah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi segalanya. Begitu juga kita alhamdulillah telah mempelajari landasan yang kedua dalam agama kita, yaitu mengenal agama Islam ini dengan dalilnya. Bagaimana kita alhamdulillah landasan kedua telah mempelajarinya. Dan satu hal yang kita garis bawahi bahwasanya Islam sebagaimana yang kita beragama dengan itu sekarang, alhamdulillah, bahwasanya janganlah kita memperhatikan Islam itu kepada person-person, kepada individu-individu, kepada kelompok-kelompok, akan tetapi kembalikanlah Islam itu sebagaimana awal turunnya, sebagaimana Nabi kita mengajarkannya kepada sahabat. Bak pepatah kita orang Sumatera Barat di kampung halaman, tasasik di ujung jalan, balik ke pangkanya. Apabila kita di ujung jalan sakit kepala kita melihat
begini, kelompok ini begini, organisasi ini begini. Kembali saja kita ke pangkalnya, dan itulah Islam yang sebagaimana aslinya diturunkan. Di sumber mata air yang jernih, di awal-awal hulunya, dan tidak ada kontaminasi pemikiran-pemikiran yang ada di dalamnya. Dan itulah kalau seandainya kita telah mengetahui itu, maka berbahagialah kita. Karena tidak seluruh kaum muslimin yang mendapat hidayah cara memahami agama ini, tidak seluruhnya. Karena seseorang apabila kita ajak ke situ, banyak alasannya. Kalau ke zaman dahulu lagi, macam-macam lah. Kadrun lah dianggapnya, atau kembali pakai kendaraan onta, atau seperti ini. Banyak ocehan-ocehan, ungkapan-ungkapan yang tidak jelas yang diberikannya kepada kita. Kita cuma menginginkan bagaimana agama, maksudnya perihal yang Nabi SAW diutus dengannya, bukan masalah sains dan teknologi. Adapun masalah sains dan teknologi, setiap zamannya berkembang. Setiap zamannya berkembang. Konon kata orang-orang dahulu, kita tidak tahu juga, awal-awalnya HP yang keluar, awal-awalnya yang HP lama, yang versi lama, itu orang terheran-heran, kok bisa berbicara dari sini. Telepon saja pertama, yang kita kalau tidak salah yang pertama keluar telepon yang engkol itu, yang di engkol zit, itu udah bisa terdengar suara jauh. Itu di awal-awalnya. Kalau sekarang kita bicarakan itu diketawakan sama orang. Itu masalah keduniaan, fasilitas sarana dunia itu tidak semakin lama, bahkan setiap detik menitnya itu berkembang. Namun agama yang canggih, yang mutaakhir, yaitu di zaman Nabi SAW. Tidak mungkin kita yang berada di akhir zaman lebih mengetahui daripada Nabi SAW dan para sahabatnya. Itu suatu pemahaman yang harus kita yakinkan, bahwasanya kalau kita ingin melihat Islam itu sebagaimana aslinya, sebagaimana murninya, lihatlah Nabi SAW dengan para sahabat. Mereka lah yang betul-betul mengamalkan Islam. Udkhulu fis silmi kafah, mereka lah orangnya. Dan mereka sebagai potret generasi yang kita diwajibkan mengikutinya. Kemudian landasan yang ketiga, alhamdulillah, mengenal Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dari awalnya lahir beliau, perjuangan dakwahnya, turunnya wahyu, hijrahnya, sampai beberapa peperangan penting kita sebutkan, peristiwa penting, dan sampai wafat detik wafatnya sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah telah kita pelajari. Semoga salawat beriringkan salam tercurahkan senantiasa kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pelajaran kita di pekan yang lalu, di Senin yang lalu, alhamdulillah. Dan mengenai matanya, kita satu paragraf kemarin. Akhadha ala hadza asra sinin itu, ya. Ya, akhadha ala hadza asra sinin yad'una ila tauhid. Jadi Nabi SAW selama 10 tahun setelah turunnya wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada tauhid. Wa ba'da al-'asri urija bihi ila sama. Dan setelah 10 tahun beliau dimi'rajkan ke langit. Wa furidat alaihi salawatul khams, dan diwajibkan salat 5 waktu sehari semalam. Wa shalla fi Makkah 3 sinin, dan salat, mengamalkan salat di Mekah itu selama 3 tahun. Wa ba'daha umira bil hijrah ilal Madinah, dan setelahnya, oh itu sudah lewat itu ya, yang sebelumnya itu. Oh, berarti yang pekan yang lalu ini. Oh iya. Falamma istaqara bil Madinah, itu yang pekan lalu yang ini. Maaf, salah. Falamma istaqarra bil Madinati umira bi baqiyati sara'il Islam mislu zakah. Dan setelah Nabi SAW menetap di Madinah, maka beliau memerintahkan seluruh syariat Islam, mislu zakah, seperti zakat, was saum,
Puasa kalau tidak salah di tahun kedua Hijriah diwajibkan. Wal hajj dan haji, wal jihad dan jihad, wal amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, mengajak kepada kema'ruf, berbuat baik, wa nahyi 'anil munkar, dan melarang kepada segala bentuk kemungkaran, wa ghairi dzalika min syara'il Islam, dan setiap segala sesuatu yang seluruhnya termasuk dari syariat Islam. Akhadha ala hadza 10 sinina wa ba'daha tufiya salawatullahi wa salamuhu alaihi wa dinuhu baqin. Dan setelah 10 tahun, setelah 10 tahun di Madinah, Nabi telah menyampaikan seluruh risalah yang turun kepadanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan. Semoga salawat dan agama ini, salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan agama ini tetap kekal. Di malam hari ini kita lanjutkan, mungkin insyaallah kita bisa menyelesaikannya. Tafadhal. Yang di matanya enggak ada itu. Yang muhazadinuhu la khaira illa dalla al-mata, ada di atasnya. Baik. Lalu muallif melanjutkan di dalam matan usul salasah, wa hadza dinu la khaira illa dalla ummata alaih, dan agama ini telah kekal dan tidak ada kebaikan kecuali Nabi SAW telah menyampaikan, menunjukkan kepada umatnya. Wala syarra illa hazzaraha min, dan tidaklah itu keburukan melainkan Nabi SAW telah memperingatkan umatnya. Wal khairul ladzi dhalla alaih, dan kebaikan yang diajak oleh Nabi adalah SAW yang paling utama, at-tauhid, adalah tauhid, wa jami'u ma yuhibbullah wa yardah, dan seluruh apa-apa yang dicintai dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syarrul ladzi hazzara min, dan adapun keburukan yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirku, adalah kesyirikan, wa jami'u ma yaqrahu wa yabah, dan segala yang dibenci oleh Allah dan segala yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengenai tauhid dan syirik, alhamdulillah telah kita pelajari di pelajaran-pelajaran kita berikutnya. Istamir. Yakfi. Lalu muallif melanjutkan, ba'athallahu ilan nasi kafah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Waftaradallahu ta'atahu ala jami'i tsaqalainil jin wal jinni wal ins, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan taat kepada seluruh jin dan manusia, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wad dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 158, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a, katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku ini adalah rasul Allah, utusan Allah atasmu semuanya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh manusia sampai akhir zaman, kepada jin juga, dua golongan, astaqalain, jin dan manusia, kepada itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu spesialnya ada dalam surah jin, dan di bagian surah Al-Ahqaf ada bagaimana jin ketika mendengar bacaan Al-Qur'an mereka terdiam. Mereka terdiam mendengarkan bacaan Al-Qur'anul Karim. Dan ini salah satu bentuk kelebihan Nabi SAW
di dalam Al-Qur'anul Karim, sebagaimana kelebihan yang lain yang Allah Subhanahu wa taala langsung memuji Nabi SAW, seperti Nabi SAW sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi SAW semua diperintahkan umatnya sampai akhir zaman untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah, malaikat dan orang-orang beriman diperintahkan untuk bersalawat. Allah salawat kepada Nabi yaitu untuk memuji Nabi SAW, begitu juga dengan malaikat mendoakan, dan adapun kita yaitu mendoakan salawat keselamatan, keberkahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara juga pujian Allah langsung kepada Nabi SAW yaitu mengenai akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Qalam, surah Nun, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau benar-benar dalam perkara yang akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Langsung Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Istamir. Din. Kemudian muallif menyebutkan wa akmalallahu bihiddin wa dalilu qaulu ta'ala, dan Allah telah menyempurnakan agama ini. Allah telah menyempurnakan agama ini. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku cukupkan bagimu, telah aku sempurnakan bagimu agamamu, dan telah aku cukupkan bagimu nikmatku, dan aku reda Islam itu menjadi agama bagimu. Ayat ini sebagaimana dia ketika peristiwa haji wada turun ketika Nabi SAW sedang melakukan haji wada di Arafah, di setempat mulia-mulianya tempat, yaitu di tanah haram. Begitu juga di semulia-mulianya waktu. Dan ketika itu ada beberapa sahabat, diantaranya Umar dan yang lainnya, menangis ketika ayat ini turun, di mana yang sahabat yang lainnya tidak mengetahui, karena tidaklah sesuatu itu sempurna melainkan setelahnya kekurangan. Berarti kalau agama ini telah sempurna, tugas Nabi sudah selesai. Berarti Nabi SAW akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahamnya mereka bagaimana ketika ayat ini turun, seperti iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika ayat itu turun, seperti Abdullah bin Abbas menafsirkan bahwa ayat itu turun melainkan itu adalah tanda wafatnya Nabi SAW. Karena surat dalam Al-Quran secara utuh turun yang terakhir adalah surah An-Nasr, yang manusia berbondong-bondong dalam memeluk agama Islam. Karena telah dibukakan Mekah, telah ditaklukkan Mekah, sehingga seluruh orang menyaksikan bagaimana dahulu orang-orang kafir Quraisy yang menghina, yang telah melakukan penyiksaan kepada orang-orang yang beriman, lalu mereka mengusirnya. Dan setelah berapa lama setelah itu Allah berikan kemenangan, walaupun di perang Uhud ada kekalahan dan bersilih berganti, tetapi kebanyakan itu kemenangan diperoleh oleh kaum muslimin. Karena jangankan untuk berperang, sebulan saja sebelum berperang orang-orang setelah takut menghadapi Nabi SAW. Salah satu kelebihan Nabi SAW yaitu diberi ketakutan kepada musuh sebulan sebelum dilakukan penyerangan. Setelah takluk kota Mekah, maka seluruh kabilah-kabilah Jazirah Arab bersinar dengan cahayanya Islam. Taib, istamir.
Wa dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam qaulu ta'ala, dan dalil tentang wafatnya Nabi SAW yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 30. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau akan wafat dan sesungguhnya mereka juga akan wafat. Maksudnya semuanya mati. Engkau mati dan mereka juga mati. Tsumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Dan sesungguhnya kemudian sesungguhnya engkau semuanya pada hari kiamat dibangkitkan dalam di sisi Rabbmu dengan keadaan takhtasimun, dalam keadaan saling berdebat. Taib. Jadi itulah agama yang sempurna, sebagaimana tadi bahwasanya agama ini telah disempurnakan. Agama ini penuh kemudahan. Dalam ayat tentang puasa, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah menginginkan kebaikan padamu dan tidak menginginkan kesukaran kepadamu. Mudah apabila kita berpuasa tidak berada di tempat, tidak mukim, dalam keadaan safar atau dalam keadaan sakit, maka gantilah di hari yang lain, min ayyamin ukhar, atau memberi fidyah tu ta'amu miskin, memberi fidyah makan orang miskin. Itu salah satu bentuk disisipkan di ayat tentang puasa. Disisipkan di ayat tentang puasa. Sesungguhnya puasa ini, wahai kaum muslimin dan muslimat, itu bukan berat. Itu bukan berat, tetapi mudah. Allah yang mengatakan itu kemudahan. Boleh diganti dengan di hari yang lain, boleh juga dengan membayar fidyah. Dan bagaimana di malam hari, uhilla lakum, di malam harinya kita boleh mendatangi istri kita. Di malam harinya boleh. Itu bagaimana Allah hikmahnya, di antaranya dijelaskan oleh para ulama. Seandainya malam juga tidak diperbolehkan dengan itu, maka bagaimana menjaga kehormatan kita. Indahnya agama ini tidak memberatkan. Di dalam surah Al-Hajj, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan Allah tidaklah menjadikan agama ini dengan susah. Mudah semuanya. Tidak ada berjumpa air bisa tayamum, tidak bisa solat berdiri bisa solat duduk, tidak bisa solat duduk kita solat berbaring, tidak bisa solat berbaring dengan isyarah, dan tidak juga bisa dengan isyarah, maka orang akan menyolatkan kita. Jangan khawatir, orang akan menyolatkan kita, berarti kita juga telah tiada. Kemudian di ayat ini dijelaskan di paragraf berikutnya, wan nasu iza matu yub'atsun, dan semua manusia itu jika telah mati maka dia akan dibangkitkan. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, minha khalaqnakum, dari tanah itulah kami menciptakanmu, wa fiha nu'idukum, dan ke tanah itu juga nanti kami mengembalikanmu, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah itu juga semuanya kamu nanti dibangkitkan, dikeluarkan untuk kehidupan berikutnya. Dalam surat Toha ayat 55. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh ayat 17 18, wallahu ambatakum minal ardi nabata. Allah yang telah menumbuhkanmu, maksudnya yang telah menciptakan kamu dari tanah dan menumbuhkannya. Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian kamu dikembalikannya di dalamnya dan mengeluarkanmu sebenar-benar, apa maksudnya sebenar-benar, dengan sebenar-benar akan dikeluarkan, dibangkitkan nanti di hari akhirat. Dan mengenai tentang hari berbangkit ini, orang-orang kafir Quraisy dahulunya susah beriman. Bagaimana kita akan dibangkitkan kembali sementara kita telah menjadi tanah, cacing telah memakan tubuh kita.
Maka dijelaskan dengan ayat-ayat ini, karena bagi mereka bagaimana dibangkitkan jasad kita telah mereka melihat tulang belulang orang sudah mati. Lalu dijelaskan oleh Nabi dan hadis Nabi SAW bahwasanya manusia itu semuanya hancur kecuali tulang ekornya, al-aznab, dan itulah nanti yang akan bangkit seperti bangkitnya suburnya tumbuh jamur yang di musim hujan, akan dibangkitkan di yaumil mahsyar yang seperti jamur tumbuh yang subur tersebut. Sedangkan belum ada contohnya saja Allah Azza wa Jalla mampu untuk menciptakan, apalagi yang sudah diciptakan dibangkitkan kembali, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Taib. Lalu dilanjutkan oleh muallif, wa ba'dal ba'tsi muhasabuna wa majziyun bi a'malihim, dan setelah dibangkitkan semuanya akan dihisab dan akan ditimbang amalannya, semua amalannya dihisab dan ditimbang amalannya. Jadi ada hari hisab dan ada hari menimbang amalan tersebut, ada wazannya, ada neracanya. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat 31, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, yaitu agar orang-orang yang berbuat buruk dibalas dengan keburukannya, dan adapun orang-orang yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan. Azan, kita azan dulu ya. InsyaAllah nanti setelah azan kita lanjutkan. أشهد أن محمدا
حي على الصلاة حي على Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa salatu wa salamu ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali Bapak-bapak, Ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di paragraf berikutnya. Kemudian muallif menyebutkan wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafar. Barang siapa yang mengingkari, yang mendustai tentang hari berbangkit, maka dia dihukumi kafir. Karena tidak beriman terhadap, termasuk tidak beriman kepada hari kiamat. Sebagaimana di pembahasan kita di rukun iman yang 6, kita membahas tentang beriman kepada hari akhir, dimulai dari kematian, alam kubur, dibangkitkan dan seterusnya. Maka semuanya harus kita imani. Apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dan apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, maka kita imani. Agar dan buahnya kita keuntungan-keuntungan, poin-poin, kelebihan buah dari beriman kepada hari akhir kita jelaskan. Bagaimana kita terpacu untuk beramal soleh dan meninggalkan seluruh keburukan karena kita yakin apapun yang akan kita amalkan, apapun yang kita langgar di dunia ini, Allah pasti ada catatannya di malaikatnya dan ada saksi. Karena langit ini menjadi saksi, bumi yang kita pijak jadi saksi, anggota tubuh kita menjadi saksi atas perbuatan kita. Kalaulah sudah itu muncul dalam hati kita, maka perbuatan yang untuk Allah redha dan Allah cinta, itu yang kita amalkan. Adapun Allah benci dan murka, maka itu kita jauhi. Di sini dijelaskan dalilnya oleh muallif, wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun ayat 7, za'amal ladzina kafaru allay yub'atsu. Jadi orang-orang kafir itu mereka tidak beriman tentang hari kebangkitan. Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Katakanlah benar, Rabbku akan membangkitkanmu, kemudian akan membalas setiap apa yang telah kamu amalkan.
wa dzalika 'alallahi yasir, dan itu bagi Allah sangatlah mudah. Bagi Allah, Allah apabila menginginkan, idza arada syai'an ayyaqulu lahu kun fayakun. Allah inginkan sesuatu, apabila ia mengatakan kun fayakun, dan Allah pun berbuat sesuai dengan keinginan Allah. Fa'alul lima yurid, apapun kita yang akan ditanya tentang perbuatan kita. Adapun Allah Azza wa Jal, dia tidak ditanya, namun kitalah yang akan ditanya tentang perihal amalan kita. Istamir. Wa arsalallahu jami'ar rasuli mubasysyirin wa munzirin. Allah telah mengutus seluruh rasul untuk sebagai pembawa kabar gembira dan juga pembawa peringatan. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 165, rusulan mubasysyirin wa munzirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatum ba'dar rusul. Jadi rasul itu, utusan itu adalah sebagai pembawa kabar gembira dan juga sebagai pembawa peringatan, ancaman, dan itu agar manusia di sisi Allah nanti tidak ada mereka membantah, tidak ada lagi hujah bagi mereka setelah diutusnya Rasul. Di awal-awal telah kita, bagaimana nanti manusia itu semuanya telah ada. Di zaman Mitsaq, di zaman sebelum dilahirkan, di zaman ruh, telah diminta persaksiannya. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabbmu? Qalu bala wa syahidna. Jadi ruh kita, anak cucu Adam seluruhnya bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Diminta perjanjian di zaman di alam ruh. Begitu juga setelah di alam rahim, ketika dilahirkan dan Allah turunkan Al-Qur'anul Karim. Allah utus nabinya, Allah beri kita akal, Allah beri kita panca indera, dan itu semuanya sudah mencukupi bagaimana nanti mereka akan membantah Allah di akhirat. Al-Quran telah diturunkan, Nabi telah diutus, kita diberi akal, dan akal ini adalah kemuliaan anak cucu Adam dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Bisa betapa banyak afala ta'qilun, banyak bagaimana kita mempergunakan akal kita untuk kebaikan, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar menjadi hamba yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa awaluhum Selanjutnya muallif menyebutkan wa awaluhum Nuhun alaihi salam. Rasul yang pertama diutus itu adalah Nuh alaihi salam. Kenapa Nuh? Kok tidak Nabi Adam? Nabi Adam itu nabi pertama, akan tetapi syariat yang baru tidak ada, karena di antara Nabi Adam ke Nabi Nuh itu jaraknya 10 kurun, 1000 tahun lebih, itu semuanya dalam keadaan tauhid. Karena kesyirikan yang pertama yang terjadi, sebagaimana pelajaran kita sebelumnya, adalah di zaman Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh itu makanya Nuh diutus untuk memperingatkan kaum. Dan itu juga sebagaimana hadis di Syafaatul Uzma, di akhirat kelak semua manusia dibangkitkan, maka secara ringkas kita sebutkan, orang berbondong-bondong kepada Nabi Adam. Lalu Nabi Adam pun mengatakan bahwa dia telah berdosa. Datang orang kepada Nabi Nuh.
Nabi Nuh, lalu dijelaskan oleh Nabi, Rasul yang pertama. Engkau adalah Rasul yang pertama. Sementara Nabi Adam adalah Abul Bashar, ke nenek moyang manusia. Adapun Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama. Setelah itu pergi kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun tidak menyanggupinya. Kemudian kepada Nabi Musa, sama juga Nabi Isa, dan terakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru Nabi Muhammad SAW menghadap Rabbul Alamin dengan sujud dan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan diilhamkan Nabi dengan pujian-pujian yang sebelumnya tidak diketahui di dunia. Nabi lama sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, baru Allah Subhanahu wa taala berfirman, irfa' raksuk, yaitu angkat kepalamu, akhirnya mintalah akan dikabulkan. Maka Nabi meminta agar ditegakkan hisab. Sebelumnya hiruk pikuk. Bagaimana manusia dibangkitkan? Sebagaimana hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, manusia itu dibangkitkan di hari kiamat dengan keadaan tanpa beralas kaki, tanpa berpakaian, dan tanpa dikhitan. Lalu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha heran. Sebagaimana heran kita mendengarnya. Ummul Mukminin heran. Hal yanzuru ba'dukum ila ba'di ya Rasulullah. Apakah seseorang itu tidak melihat sebagian, kalau kita di dunia itu kita lihat orang tidak berpakaian, tidak beralas kaki, tidak ada khitan, otomatis kita kata Nabi SAW, perkara ketika itu sangat dahsyat. Orang tidak memikirkan apa yang ada, tetapi orang memikirkan keselamatannya masing-masing. Nafsi sendiri-sendiri. Mereka tidak memikirkan lagi bagaimana istrinya, anaknya, ayahnya, dan seluruh sahabat-sahabatnya. Yang dipikirkannya adalah keselamatan dirinya. Dan setelah selamat baru mereka, orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan amal solehnya, dengan keimanannya, maka setelah itu baru dia mencari keluarganya. Dan setelahnya kita lanjutkan di sini. Wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabi yang terakhir itu adalah Nabi SAW yang penutup Nabi. Tidak ada Nabi setelahnya. Wa dalilu ala anna awalhum Nuhun alaihi salam, qaulu ta'ala, dalil dari bahwa sesungguhnya yang pertama sebagai Rasul utusan adalah Nuh alaihi salam, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 123, inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wa nabiyyina min ba'dih. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau sebagaimana telah kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi sesudahnya. Baik. Kemudian muallif menyebutkan, wa kullu ummatin ba'athallahu ilaiha rasulan min Nuhin ila Muhammadin. Setiap umat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka itu rasul, mulai dari Nuh alaihi salam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugasnya semua sama, ya'muruhum bi ibadatillahi wahdah, yaitu mereka memerintahkan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, wa yanhahum an ibadatit taghut, dan melarang mereka, memperingatkan mereka dari beribadah kepada taghut. Nanti taghut kita jelaskan setelah dunia ini. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ya'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul. Apa tugasnya? An ya'budullah, agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan menjauhi segala taghut. Maksudnya taghut itu segala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya waftaradallahu ala jami'il ibadil kufra bitaghut wal iman billah. Dan Allah mewajibkan atas semua hambanya untuk kufur kepada taghut wal iman billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnul Qayyim rahimallahu taala, berkata Ibnul Qayyim rahimallahu taala bahwasannya ini ulama hidup di sekitar abad 8 Hijriah. At-taghut ma tajawaza bihil abdu haddah min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Jadi taghut itu apa saja yang diperlakukan seorang hamba dengan melampaui batas. Dari min ma'bud, dari penyembahan, atau matbu' dari mengikuti, atau muta' atau ketaatan. Wa tawaghitu, ini taghut itu dalam bentuk tunggalnya. Adapun jamaknya wa tawaghitu katsiratu wa ru'usuhum khamsah. Dan taghut itu banyak. Dijelaskan di sini. Dan dedengkotnya, maksudnya kepalanya, wa ru'usuhum khamsah. Dan kepalanya ketuanya, dedengkotnya itu 5. Yang pertama disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala, iblisu la'anahullah. Iblis laknatullah. Itu taghut yang pertama. Taghut yang satu-satunya tugasnya untuk menyesatkan anak cucu Adam. Itu tugas iblis alaihissalam. Sebagaimana kita pernah jelaskan bahwasanya tugasnya yang dia mengerahkan iblis, adu mubin, musuh yang nyata, mengerahkan semua kemampuannya ketika kita sakaratul maut. Ini pernah kita jelaskan di kajian kita bagaimana iblis menyesatkan kita ketika kita mengalami sakaratul maut agar berpaling dari keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia tidak pernah lelah sekejap mata pun, bahkan sampai kita tidur pun, ketika kita bangun seolah-olah mata kita itu lebih berat daripada 5.000 ton. Supaya kita tidak bangun malam, supaya kita tidak sholat subuh, supaya kita, dan macam-macam. Banyak sekali, dan tidak pernah redha kepada kita. Dan kalau tidak salah, ini kita tidak teringat, iblis, setan menangis ketika haji kalau tidak salah. Itu kita tidak teringat, cuman kita pernah mendengar bahwasanya ketika manusia ketika itu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengampuni, maka dia bersedih. Sudah capek-capek, Allah ampuni semuanya. Tapi kita tidak teringat apa itu di Ramadan, apakah itu di di hari Arafah. Kita teringat, cuman kita pernah mengetahuinya. Itu mungkin kalau tidak salah di peristiwa itu. Ada juga bersedihnya, maksudnya setelah sekian lama menggoda, akhirnya Allah ampuni dosa-dosa. Dan dari situ bagaimana kita tidak cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah
seberapa banyak pun kesalahan kita, walaupun sepenuh bumi ini, Allah akan ampuni sepenuh-penuhnya. Yang penting kita mau untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sering kita ingatkan dan pernah juga bahwasanya taubat adalah pintu kebahagiaan seorang hamba untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Taubat adalah pintu kebahagiaan. Kalau kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah kita karena kita telah memasuki gerbang menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan pintu taubat itu tidak pernah terputus sampai nyawa di yugargir, sampai sebelum sampai kerongkongan dan sampai matahari terbit dari sebelah barat. Itu baru ditutup pintu taubat. Lalu disebutkan oleh mualif di sini, dan ini ungkapan ya, diungkilkan ungkapan dari Ibnul Qayyim oleh mualif yang selanjutnya, wa man ubida wa huwa raddin, yaitu orang yang diibadahi tetapi dia pun menyukainya, dia redha diibadahi. Bayangkan orang disembah, sujud orang kepadanya, dia redha, ini termasuk taghut. Wa man da'an nasa illa ibadati nafsi, orang yang mengajak manusia untuk beribadah kepadanya, untuk menyembahnya. Nah, ini taghut yang dedengkot taghut. Wa min da'a syai'an min ilmil ghaib, dan seseorang yang mengetahui, dia mengajak, mengakui, mengikrarkan dia mengetahui ilmu ghaib, seperti kahin, dukun, tukang ramal dan segala macamnya. Itu termasuk taghut. Wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, dan siapa yang berhukum kepada selain hukum yang Allah turunkan, maka itu taghut. Ini ada juga yang ekstrim. Oh, ini Indonesia hukumnya hukum taghut. Ada sebagian kelompok kaum muslimin, tetapi dia tidak kufrunnya dijelaskan kufrun biduna kufrin, yaitu kufur yang tidak kufur mengeluarkan orang dari Islam. Bukankah di sini ada azan? Bukankah di sini ada salat berjamaah? Bukankah di sini dan haji kita diurus oleh pemerintah? Cuman hukumnya had saja yang tidak ada. Hukum kriminal saja yang tidak ada di negeri kita ini. Yang orang berzina yang telah menikah dirajam, yang pemuda berzina didera, yang orang minum khamar didera, dicambuk, yang orang mencuri dipotong tangannya, itu saja yang tidak ada di negara. Sementara yang lainnya, Jumat kan ada, azan ada. Sebagaimana sebelumnya azan, salat berjamaah itu semua ada. Cuman yang tidak ada adalah hukum had, hukum kriminalnya yang belum ditegakkan di negara kita ini. Jangan kita ekstrim. Kita itu harus i'tidal, harus ada porsinya. Harus porsinya, jangan menyepelekan dan juga jangan melebih-lebihkan. Sebagian negara yang dia tidak mengakui negara NKRI, dia tinggal di bumi ini, di negara ini, tetapi tidak mengakui negara ini. Mereka hidup di hutan-hutan, dan bagaimana itu dari zaman dahulu, di zaman-zaman pemberontakan dahulu, NI dan segala macamnya, itu tetap ada. Takfiri itu tetap ada. Jadi, kalau kita telah mempelajari Islam bagaimana, kita tidak heran lagi. Ada Islam begini, ada Islam begini, ada Islam begini. Kita tidak heran. Lalu bagaimana kita supaya selamat? Kembali kepada Islamnya zaman dahulu, Islamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali dan sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Karena mereka langsung direkomendasi melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah pun redha kepada mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman, semuanya dijamin. Yang 10 orang itu dijamin melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun ingin masuk surga, kita mengikuti orang yang telah memasuki surga. Kita tidak ingin cari jalan yang lain kecuali jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Kemudian dibawakan dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 256 setelah ayat kursi, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama tersebut, tidak ada paksaan. Kita tidak boleh memaksa orang masuk agama Islam, tidak boleh paksaan. Tetapi kalau sudah masuk Islam, ya otomatis syariatnya diamalkan. Maksudnya diamalkan, dia mempelajari agama ini, akidahnya diperkokoh seandainya dia bersyahadat, lalu yang kewajibannya seperti salat dan yang lain-lainnya, maka itu dipelajari dan diamalkan dan dijauhi segala kemungkaran, maksudnya segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Terkadang setelah syahadat karena ingin menikahi perempuan muslimah, sekedar itu saja. Setelah itu amalannya sama dengan amalannya sebelum di agama sebelumnya. Paling kalau kelihatan hari raya, baju baru. Itu tidak boleh. Jadi orang yang telah Allah beri hidayah melalui apapun, dia karena suka dengan muslimah akhirnya masuk Islam atau yang lain-lainnya, atau karena bosnya baik diberi bosnya muslim akhirnya dia patuh kepada atasannya akhirnya masuk Islam, apapun caranya, atau melihat akhlak orang Islam dia pun tertegun akhirnya masuk Islam, melihat orang pergi ke masjid dia tertegun. Kalau orang-orang selain Islam seperti gereja-gereja itu tidak boleh pergi ke gereja lain. Misalnya dia di gereja ini tidak bisa beribadah di gereja lain. Kalau kita seluruhnya bisa, kita mau ke sini ke musafirin atau masjid yang mana kita boleh, tidak ada terikatnya. Sementara orang itu di mana dia beribadah misanya dia tetap di situ. Atau yang lain-lainnya, vihara yang lainnya tidak bisa ke vihara yang lainnya. Sementara kita selagi itu tempat sholat maka kita boleh beribadah di situ. Jadi tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusdu minal ghayy, telah jelas petunjuk dengan kesesatan. Faman yakfur bit-taghut, barang siapa yang kufur dengan taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha, sungguh dia telah memegang tali yang kokoh dan tidak akan putus. Wallahu samiun alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa hadza ma'na la ilaha illallah. Lalu muallif menjelaskan, dan inilah makna dari la ilaha illallah dari ayat ini, yaitu faman yakfur bit-taghut, orang yang kufur terhadap taghut. Apa taghut tadi? Segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, itu taghut. Dibawakan 5, di antaranya iblis, di antaranya orang yang mengajak kepada dirinya, orang menyembah kepada dirinya, dia redha, dia yang mengakui ilmu ghaib dan yang berhukum kepada hukum selain Allah. Itu yang 5 pokoknya. Masih banyak yang lainnya. Apabila dia kufur terhadap itu, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha, maka dia telah berpegang dengan tali yang kokoh yang tidak akan pernah putus. Tali yang kokoh, tali maksudnya syahadat la ilaha illallah. Kalimat itulah makna la ilaha illallah. La ma'budu bihaqq, tidak ada sesembahan yang haqq illallah. Pertama kita nafikan, tidak ada sesembahan, seluruh sesembahan batil. Yang hak lalu kita isbatkan, kita tetapkan illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran kita, tauhid, untuk mengisi jiwa kita dengan kalimat la ilaha illallah, dengan kalimat yang agung, dengan kalimat diciptakannya langit dan bumi, dengan kalimat yang ada surga dan neraka, dengan kalimat dihunusnya pedang para nabi, dengan kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam dimusuhi oleh kaumnya, dengan kalimat yang satu kalimat itu diletakkan di wazan yang satu, dan wazan yang lainnya diletakkan amalan buruk sebanyak 99 sijilan. Satu sijilan sejauh mata memandang, semuanya keburukan. Diletakkan la ilaha illallah di wazan berikutnya, di timbangan berikutnya, masih berat la ilaha illallah. Itulah yang kita pelajari selama lebih kurang 6 bulan lebih kurang. Dan ini syarah ini di Baitun Naim ini kita yang paling panjang menjelaskannya. Sebelum-sebelumnya kita menjelaskan 15 pertemuan secara ringkas-ringkas. Yang ma'rifatun nabiyukum kita jelaskan dari lahirnya, bagaimana Nabi, bagaimana kita ingin mengambil faedah, karena kita setiap menjelaskan ini alhamdulillah walaupun ringkas tetapi padat. Mengokohkan keimanan kita kepada Allah, mengetahui tempat kembali kita. Walaupun apapun kehidupan dunia ini, kita akan mengetahui tempat kembali kita. Dan Allah menyediakan 2 tempat, yang satu tercela neraka, yang satu terhormat yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis
Baik. Kemudian disebutkan di akhir ini wa fil hadis, di dalam hadis ra'sul amrul Islam. Pokok dari perkara itu adalah Islam. Wa amuduhu shalah, dan tiangnya adalah salat. Kemudian wazirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan Allah lah yang mengetahui. Di akhirnya mualif menyebutkan seperti itu, dan salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya dan kepada sahabatnya. Itulah akhir dari matan usul salasah. Namun sebelum kita akhiri, kita mengambil faedah dari hadis, bahwa hadis ini diambil oleh muallif yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan hadis ini dinilai hasan. Hadis ini berasal dari sahabat mulia. Kita jelaskan, tidak panjang lebar kita bacakan karena hadisnya banyak manfaatnya. Wan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Muaz bin Jabal semoga Allah meridainya, dia berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dia bertanya kepada Rasulullah, akhbirni bi amalin, kabarkanlah kepadaku dengan amalan yudkhulunil jannah, yang akan memasukkanku ke dalam surga, wa yubaiduni anin nar, dan menjauhkanku dari neraka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji pertanyaan ini. Dan ini bagaimana sahabat itu dia menginginkan kebaikan. Sahabat Nabi SAW menginginkan kebaikan, pertanyaan yang berbobot. Amalan yang akan memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Sementara pertanyaan kita kebanyakan yang tidak. Apa hukumnya berwudu dengan air teh? Apa hukumnya Ustadz, seandainya kita berada di bulan, kemana arah kiblatnya? Lihatlah bermutunya pertanyaan sahabat Nabi, amalan yang akan memasukkan ke dalam surga dan dijauhi dari neraka. Dan Nabi pun memuji, laqad sa'alta an azim, sungguh engkau telah mempertanyakan sesuatu yang besar, yang agung. Wa innahu la yasirun ala may yasarhu Allahu alaihi ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Jadi sesungguhnya amalan itu dimudahkan oleh Allah, dan amalan itu disebutkan di sini bahwasanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah, mendirikan salat, wa tu'tiz zakah, dan menunaikan zakat, wa tasumu ramadan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjul baita tsumma qal, dan berhaji ke Baitullah. Disebutkan oleh Nabi SAW amalan itu adalah rukun Islam. Tsumma qal, lalu ala aduluka ala abwabil khair, maukah aku tunjukkan kepadamu yaitu pintu-pintu kebaikan? As-saumu junnah, puasa itu adalah perisai. Insyaallah 2 pekan lagi insyaallah lebih kurang kita berada di bulan puasa. Wa shadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un naru wa salatur rajuli fi jawfil lail. Lalu disebutkan bahwa sedekah itu menghapuskan kesalahan sebagaimana api memadamkan, sebagaimana air memadamkan api. Wa salatur rajuli fi jawfih, dan seseorang laki-laki yang salat lalu di tengah malam, di malam hari, tsummatala, kemudian membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum anil madaji'. Jadi jauh lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum, dan mereka beribadah, berdoa kepada Rabb mereka, khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun, dengan rasa takut dan memberikan apa-apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Mereka menginfakkan sebagian harta mereka. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, dan tidak ada satu pun jiwa yang mengetahui
tentang apa yang menyejukkan pandangannya nanti. Balasannya jazaa'an bima kanu ya'malun. Balasan bagi apa yang telah mereka amalkan. Bagaimana seseorang nanti di akhirat mendapatkan kenikmatan yang dirahasiakan dengan tidak pernah terlihat. Kenikmatan di surga tidak pernah terlihat oleh mata. Tidak pernah samiat biuzunat, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit di dalam hati. Kenikmatan surga yang begitu nikmatnya, Lalu thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amr wa amudihi wa zirwati sanami. Ini dia pertanyaan yang tambahan dari Nabi SAW. Maukah aku kabarkan kepadamu pokok dari satu perkara, tiangnya dan puncaknya? Qultu bala ya Rasulullah. Aku pun menjawab, mau ya Rasulullah. Lalu dijawab oleh Nabi SAW sebagai akhir matan kita tadi, hadis yang dibawakan oleh mu'alif, Rasul amril Islam. Pokok dari perkara itu adalah Islam, wa amuduhu shalah, dan tiangnya adalah salat. Salat adalah tiang agama. Berarti barang siapa yang tidak melakukan salat, maka dia telah merobohkan agamanya. Wazirwatu sanamihil al-jihad, dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Tsumma qala, lalu dikatakan lagi, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih. Maukah aku kabarkan kepadamu tentang sesuatu yang harus kamu kuasai? Qultu bala ya Rasulullah. Mau ya wahai Rasulullah. Qal fa akhadha bilisanih. Qal, Nabi SAW memegang lisannya, kufa alaika hadza. Jaga olehmu ini. Nabi memberi isyarat ke lidahnya. Faqultu ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna lamu'akhadzuna bima taqatakallamu bihi. Adakah seseorang yang binasa dengan apa yang di pembicaraannya, apa yang diucapkannya? Faqal sakilat ummuk, sungguh telah celakanya. Nabi keheranan, istilahnya suatu bagaimana tidak, sebagai keterkejutan, keanehan. Wahal yakubbun nasu fin nari ala wujuhim aw qala ala manakhirihim illa hasaidi al-sinatihim. Bukankah seseorang itu bahwasanya dia di akhirat diseret dengan wajahnya dan dengan arah wajahnya ke tanah itu. Jadi diseret itu bukan kakinya yang berjalan, tetapi kepalanya itu yang di jalan, yang diseret ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi SAW kuncinya adalah menjaga lisan. Tadi disebutkan juga di antara keutamaan solat malam, yaitu tatajafa junubuhum anil madaji' yad'un rabbahum khawfa wa tama'u mimma razaqnahum yunfikun. Jadi orang-orang yang selamat itu adalah orang yang dijelaskan di dalam hadis ini pokok perkaranya Islam, dan tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad di fisabilillah dan menjaga lisan. Menjaga lisan itu diingatkan di dalam hadis ini yang dibawakan oleh mu'alif, beberapa kata dari hadis ini. Itulah alhamdulillah pelajaran kita di matan al-usulul salasah, dan itu alhamdulillah ini pertemuan yang ke-23. Tidak terasa Allah memberikan taufik kepada kita menyelesaikan matan ini, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya, ilmu pengetahuan dan juga amalan. Jadi bukan sekedar ilmu maklumat, akan tetapi ilmu nafi'. Ilmu maklumat maksudnya ilmu yang sekedar diketahui tanpa diamalkan. Adapun ilmu nafi' adalah ilmu yang kita amalkan, yang akhlak, ibadah seluruhnya menghiasi tingkah laku kita. Itulah ilmu yang bermanfaat, dan itulah ilmu yang merupakan kita menuju negeri kebahagiaan dengan ilmu tersebut. Ilmu nafi' yang akan mengantarkan kita ke negeri kebahagiaan. Karena ilmu ini membuat seluruhnya bahagia. Nabi SAW diutus dengan ilmu ini, diberikan kepada Nabi SAW, diajarkan kepada para sahabat, semuanya berbahagia dengan ilmu ini. Yang perempuan Khadijah berbahagia dengan ilmu ini. Yang dewasa, merdeka berbahagia dengan ilmu ini. Abu Bakar As-Siddiq, kita contohkan saja. Dan yang anak kecil berbahagia dengan ilmu ini, yaitu Ali bin Abi Thalib.
Yang budak berbahagia dengan ilmu ini, yang kecil adalah Zaid bin Harithah, adapun yang dewasanya Bilal bin Rabah, yang seluruhnya berbahagia dengan ilmu ini, mereka mengimaninya dan wafat dalam ilmu nafi' dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang membuat mereka bahagia di dunia dan berbahagia di akhirat kelak. Sebagaimana Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berilah kami kebahagiaan, kebaikan di dunia. Maksudnya kata Al Hasan Al Basri adalah ilmu nafi' dan amal saleh. Kebahagiaan di dunia, kebaikan di dunia adalah ilmu dan amal soleh. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat ai balasan dari yang tadi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, wa qina azabannar, dan jauhilah kami dari siksa neraka. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, yang telah memberikan kita kesabaran, memberikan kita dari awal sampai akhir bisa mempelajari matan ini. Insyaallah, dan ini kita selesaikan dengan nikmat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pekan depan masih masuk itu. InsyaAllah pekan depan kita tentang Ramadan, seputar Ramadan, serba-serbi Ramadan. Ya, sebenarnya sudah ada juga, tetapi kita supaya pekan depan masih ada, dan mungkin pekan depan itu terakhir kita di sebelum Ramadan ini. Nanti setelah Ramadan mungkin kita bisa melanjutkan, mungkin panitia ada lebih solid lagi atau bagaimananya, atau kita pindahkan ke masjid atau bagaimana, atau tetap di sini dengan menambah jadwal kajian dengan ustaz-ustaz yang lain, dengan memperbaiki fasilitasnya seperti toilet dan segala macamnya. Tidak kemungkinan kita menjadikan ini juga markas kecil-kecilan dalam dakwah. Kita juga mengundang ustaz-ustaz yang lain, kita hidupkan dengan mempelajari Al-Quran, tahsinnya, tajwidnya, tahfiznya, dan halaqah-halaqah ilmiah yang lainnya. Tidak ada kemungkinan apabila kita mau berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.